Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhaliza. Di sini saya akan menjelaskan tentang IDS, firewall, dan honeypots. Untuk video-video saya sebelumnya bisa dicek di profil saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian IDS. IDS atau Instruction Detection System adalah sebuah sistem yang melakukan pengawasan terhadap trafik jaringan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang mencurigakan di dalam sebuah sistem jaringan. Nah, jika ditemukan kegiatan-kegiatan yang mencurigakan berhubungan dengan trafik jaringan, maka IDS akan memberikan peringatan kepada sistem atau administrator jaringan. Dalam banyak kasus, IDS juga merespon terhadap trafik yang tidak normal atau anomali melalui aksi pemblokiran seseorang user atau alamat IP atau internet protokol sumber dari usaha pengaksesan jaringan. Ada IDS yang fungsinya hanya sebagai pengawas dan pemberi peringatan ketika terjadinya serangan, dan ada juga IDS yang bekerja tidak hanya sebagai pengawas dan pemberi peringatan, melainkan juga dapat melakukan sebuah kegiatan yang merespon adanya percobaan serangan terhadap sistem jaringan dan komputer. Nah, ada pun jenis IDS. Yang pertama ada Network Intrusion Detection System atau NIDS, merupakan pengawasan trafik yang ditempatkan di sebuah titik strategis mencakup semua host dalam jaringan. Seluruh lalu lintas yang menuju atau berasal dari jaringan akan dianalisis untuk memastikan apakah ada percobaan penyusupan dalam sistem jaringan. Karena mencakup semua trafik, hal ini dapat menyebabkan penurunan kecepatan akses jaringan. Lalu yang kedua ada Host Intrusion Detection System atau HIDS, adalah jenis yang berjalan pada independent host untuk melakukan pengawasan paket dari dalam maupun luar pada suatu alat saja. Jika HIDS mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan, maka administrator secara otomatis menerima sebuah peringatan. Yang ketiga ada Protocol Based Instruction Detection System atau PIDS. Merupakan jenis IDS yang memindah setiap paket data yang dikirimkan lewat HTTP atau HTTPS. Sistem seperti ini umumnya dimanfaatkan untuk memberikan proteksi lebih pada server web. Selain itu, PIDS juga melakukan pengawasan setiap traffic yang mengalir antara online resource dan perangkat pengguna. Lalu ada Application Protocol Based Instruction Detection System atau IPIDS, adalah jenis IDS yang ditempatkan langsung dalam sekumpulan server. IPIDS mampu mengidentifikasi akses ilegal dengan cara memantau traffic pada protokol khusus aplikasi, termasuk ketika mengakses protokol SQL. Sistem ini akan memantau protokol secara eksplisit setiap transfer paket data yang ada. Nah, yang terakhir ada Hybrid Instruction Detection System. Digunakan untuk mendeteksi berbagai instruksi secara menyeluruh. Sesuai namanya, jenis satu ini menggunakan dua atau lebih pendekatan dari jenis IDS yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam hybrid IDS, sistem data atau host agen dikomunikasikan dengan informasi jaringan agar tampilan sistem dapat dikembangkan secara lengkap. Nah, adapun komponen IDS, yang pertama ada teknologi deteksi. Teknologi deteksi yang ada pada IDS ini bergantung pada 3 komponen. Nah, yang pertama ada sensor. Sensor adalah teknologi yang bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan lalu lintas. Tanpa sensor, IDS tidak akan mampu melakukan fungsi pengawasan. Sensor sering juga disebut dengan sebutan engine atau probe. Yang kedua ada agen. Komponen ini adalah software yang diinstal pada komputer untuk mengawasi file sekaligus bertugas melakukan pelaporan jika terjadi sesuatu yang tidak biasa. Yang terakhir ada kolektor. Kolektor memiliki peran yang mirip dengan agen. Bedanya, kolektor ini tidak mampu membuat keputusan. Kolektor hanya mampu membuat laporan saja. Yang kedua ada analisis data. Aktivitas analisis data, mayoritas data di sini dilakukan oleh lapisan yang kadang disimpan pada pusat data atau server. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan pusat data yang sudah diberikan kebijakan dan dalam mendeteksi. Di sana, identitas penyerang, deskripsi, dan hal penting lainnya tersedia dan jadi parameter. Yang ketiga ada GUI atau manajemen konfigurasi. Di mana-mana selalu ada semacam konsol yang berfungsi sebagai alat kontrol dan komunikasi antara pengguna dengan mesin. Pada IDS pun tersedia di mana perangkat ini merupakan interface atau antarmuka operator IDS.
Di sini operator bisa mengeksekusi perintah ataupun melakukan konfigurasi. Masing-masing komponen bertugas sesuai dengan desain dan fungsinya masing-masing. Selama beroperasi, komponen-komponen ini saling terintegrasi dalam satu sistem yang utuh. Memahami bagaimana komponen IDS bekerja akan memudahkanmu memahami cara kerja dari IDS itu sendiri. Nah, lalu ada cara kerja IDS. Yang pertama ada seperti antivirus, yang kedua ada mendeteksi anomali, dan yang terakhir ada pemantauan berkas sistem. Nah, adapun komponen IDS yang pertama ada Snort. Snort adalah program IDS yang biasanya ada pada OS Linux. Snort merujuk pada deteksi akses ilegal yang sifatnya ringan. Snort sendiri biasanya diperuntukkan untuk jaringan yang kecil. Yang kedua ada Host Sentry. Program IDS yang satu ini mampu mendeteksi anomali dan perilaku-perilaku tidak biasa. Selain soal perilaku, Host Sentry juga mampu mendeteksi anomali waktu dan anomali lokal. Yang ketiga ada TCP logd. Program IDS ini mampu mendeteksi pemindaian senyap. Pemindaian ini dilakukan tanpa harus membuat sisi khusus. Pemindaian ini memutuskan koneksi TCP sebelum klien menerima balasan dari server. Pemindaian senyap umumnya tidak terdeteksi oleh log umum. Nah, kita lanjut ke firewall. Adapun pengertian firewall, di sini adalah sistem keamanan jaringan komputer yang mampu melindungi dari serangan virus, malware, ataupun spam, dan berbagai jenis serangan internet lainnya. Dapat dikatakan juga bahwa firewall merupakan perangkat lunak untuk mencegah akses yang dianggap ilegal atau tidak sah dari jaringan pribadi atau private network. Sehingga tugas utama dari adanya firewall sendiri adalah untuk melakukan monitoring dan mengontrol semua akses masuk atau keluar koneksi jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Namun, masih terdapat beberapa orang atau user yang belum aware dengan adanya sistem ini dan cenderung mengabaikan dari sistem keamanan pada jaringan komputer. Selain itu, firewall juga merupakan peranan penting dalam menjaga keamanan lalu lintas pada jaringan internet yang terhubung dengan perangkat komputer Anda. Nah, adapun fungsi dari firewall sendiri yaitu melindungi data dari serangan hacker, di mana semakin besar peluang Anda untuk terkena peretasan data yang dilakukan oleh hacker untuk mendapatkan informasi penting bagi Anda. Untuk dapat mencegah terjadinya hal tersebut, maka Anda perlu untuk selalu mengaktifkan sistem perlindungan dari firewall. Yang kedua, ada mampu memblok konten yang tidak diinginkan. Di mana firewall sendiri dapat digunakan untuk memblokir atau melarang sebuah konten website dari alamat yang spesifik pada perangkat komputer Anda. Selain itu, Anda juga dapat mengatur alamat URL apa saja yang tidak boleh untuk diakses pada device Anda. Yang ketiga ada untuk monitoring bandwidth, di mana berfungsi untuk membatasi dan memonitor layanan bandwidth yang biasa digunakan. Nah, yang keempat ada dapat mengakses layanan VPN. Dalam firewall juga memfasilitasi dengan adanya fitur VPN yang berfungsi untuk dapat mengakses berbagai akses konten atau website yang diblokir oleh pihak provider. Hal tersebut tentunya dapat meningkatkan produktivitas dan sistem data sharing yang diimplementasikan. Nah, ada apa sih manfaat dari firewall? Nah, yang pertama ada melindungi komputer dari akses ilegal jarak jauh. Ya, manfaat pertama ini, firewall dapat melindungi dan mencegah dari praktek akses ilegal jauh yang dapat dilakukan oleh seorang hacker. Misalnya saja tiba-tiba kursor dari mouse Anda yang tiba-tiba dapat bergerak secara sendirinya. Tentu saja hal tersebut dapat terjadi dengan tujuan untuk praktik peretasan informasi ataupun data pribadi Anda. Yang kedua, dapat membuat aplikasi game online menjadi lebih aman. Nah, di mana bagi Anda yang suka bermain dengan online game, tentunya akan sangat mengkhawatirkan jika saat bermain muncul sebuah malware ataupun pesan adanya virus dalam komputer tersebut. Yang ketiga, dapat memblokir pesan yang tertaut. Dalam internet juga berpeluang munculnya malware yang melintasi pada dunia maya. Dengan firewall, maka dapat mencegah terjadinya hal tersebut semakin melebar dan berdampak buruk bagi kesehatan perangkat Anda. Nah, bagaimana sih cara kerja firewall untuk melindungi perangkat komputer? Yang pertama adalah lakukan penyaringan atau filtering paket.
Pada metode penggunaan paket, potongan kecil data nantinya akan dianalisis terhadap sebuah satu set filter. Selanjutnya, paket yang telah melalui tahap filter masuk akan dikirim ke sistem yang diminta. Dan untuk paket lainnya akan dibuang. Yang kedua, ada proxy service, yaitu menggunakan proxy di mana informasi di internet akan diambil oleh firewall dan kemudian akan dikirimkan menuju sistem yang diminta. Begitu juga sebaliknya, sehingga akan terjadi proses yang terus berkelanjutan sesuai dengan layanan proxy yang ditetapkan. Yang ketiga, ada melaksanakan inspeksi stateful. Metode ini terbilang cukup baru, di mana sistem tersebut akan membandingkan bagian kunci tertentu dari paket dengan basis data informasi terpercaya, di mana informasi dari firewall tersebut akan menentukan secara spesifik terkait karakteristik yang nantinya menghasilkan kecocokan yang masuk akal. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian honeypot. Nah, kita akan menjelaskan tentang pengertian honeypot. Honeypot sendiri menurut bahasa dalam kamus Merriam-Webster artinya adalah sesuatu yang sangat menarik. Kemudian berkembang ketika istilah ini digunakan dalam istilah keamanan teknologi informasi. Menjadi honeypot adalah sistem informasi yang terhubung dengan jaringan komputer yang digunakan sebagai umpan untuk memikat atau menjebak peretas atau hacker. Dengan adanya sistem honeypot ini, peretas menjadi terjebak di dalamnya. Sistem yang ada di dalamnya sama persis dengan sistem sebenarnya, sehingga peretas bisa berpikir bahwa dia telah masuk ke dalam jaringan. Padahal, nah selanjutnya kita akan menjelaskan tentang fungsi dari honeypot. Nah, yang pertama ada pengalihan perhatian, di mana honeypot sebagai media pengalihan perhatian peretas terhadap sistem yang sebenarnya. Terus ada pendeteksi serangan, di mana sistem honeypot telah diberi token ataupun sensor apabila terjadi serangan terhadap sistem tersebut. Maka sensor token akan mengirimkan pesan kepada administrator, sehingga administrator jaringan akan mengambil tindakan pencegahan dan melindungi sistem dan jaringan. Lalu ada analisis serangan, di mana sistem honeypot dalam merekam jejak serangan yang terjadi semua tercatat ke dalam file log. Apa saja yang dilakukan peretas tercatat, sehingga metode, teknik, dan tool apa yang digunakan untuk menyerang honeypot akan tercatat. Lalu yang terakhir ada prediksi serangan. Maksudnya adalah dengan adanya data serangan sebelumnya pada honeypot, maka administrator keamanan bisa memprediksi serangan yang akan dilakukan, sehingga administrator bisa mencegah dengan menutup celah dari keamanan yang ada di jaringan. Lalu bagaimana sih cara kerja dari honeypot? Nah, sistem honeypot adalah sistem yang terisolasi dari sistem lainnya. Perlu diawasi dengan ketat, karena sistem ini penentu keamanan yang sistem utama. Siapapun tidak boleh berkomunikasi dengan sistem honeypot ini, karena siapapun yang tercatat berkomunikasi dan meninggalkan jejak, maka bisa ditandai sebagai penyerang sistem. Oleh karena itu, harus benar-benar diawasi. Jika dilihat dari perangkat sistem honeypot ini terdiri dari perangkat lunak yang membutuhkan perangkat keras, di mana di dalam perangkat lunak terdapat mekanisme khusus untuk melakukan pencatatan aktivitas secara detail. Honeypot menjadi garda terdepan setelah firewall atau instruction detection system tertembus. Sistem ini diletakkan sebelum server utama. Oleh karena itu, sebelum penyerang masuk ke dalam sistem utama, maka dia akan masuk terlebih dahulu ke sistem honeypot. Kemudian sistem akan mencatat apapun jejak yang ditinggalkan oleh penyerang. Jejak yang ditinggalkan tidak akan dipelajari oleh administrator keamanan untuk dianalisa. Kemudian, menjadi informasi yang digunakan untuk mengamankan jaringan dan server utama. Karena dari data honeypot, tadi terdapat pola serangan, target, dan pola pencarian celah keamanan sistem, sehingga administrator keamanan bisa menutup celah tersebut. Nah, mungkin itu saja dari saya yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.